Jadi Misteri dana mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan belum juga terpecahkan. Bahkan kini para anggota Dewan di Senayan mempertimbangkan untuk membentuk panitia khusus atau pansus untuk menindaklanjuti temuan PPATK. Namun, apa urgensi pembentukan pansus ini? Kita akan membahasnya dengan anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem, Taufik Basari. Selamat pagi, Bang Tobas. Terima kasih atas waktunya. Oke. Bang, poinnya adalah apa sebenarnya alasan harus ada pansus? ya mengenai apakah nanti kita akan membentuk pansus atau tidak itu bergantung pada hasil rapat-rapat kerja kita selanjutnya. Karena ini masih belum selesai ya. Kemarin kita baru saja memanggil dan meminta keterangan dari PPATK ya, menurut versi PPATK, dan kita berencana akan melanjutkan proses ini dengan melakukan rapat yang melibatkan juga nanti kita akan memanggil Pak Mahfud ya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian Kepala PPATK sebagai Sekretaris Komite Nasional, dan Ibu Sri Mulyani sebagai Menkyu, yaitu anggota Komite Koordinasi Nasional. Ya, kita nanti tunggu ya hasil dari rapat pada tanggal 29 Maret tersebut untuk melihat kebutuhan apakah nanti akan kita bentuk pansus ataukah kita sudah mendapatkan kejelasan seterang-terangnya dalam rapat tersebut. Tapi yang paling penting, tujuan dari kita memanggil pihak-pihak ini adalah kita menginginkan adanya satu informasi yang jelas, detail, lengkap ya. Karena ini kan masyarakat bertanya-tanya, 349 triliun ini apa ya? Apa yang terjadi? Apa yang salah, apa yang keliru, dan apa yang harus dilakukan terkait dengan 349 triliun ini. Nah, ini yang mau kita jawab melalui pemanggilan terhadap pihak-pihak tertentu tersebut. Oke, Bang Tobas, jadi begitu perlunya ada pansus. Memang kalau misal tidak ada pansus, DPR khawatir bahwa ketiga pihak ini tidak akan terbuka begitu, Bang? Begini, apakah nanti kita akan membentuk pansus atau tidak itu tergantung dari hasil rapat kita bersama tiga pihak ini ya, Pak Mahfud, Ibu Sri Mulyani, dan Pak Ivan ya sebagai Kepala PPATK. Nanti kita lihat apakah kita sudah mendapatkan kejelasan atau tidak. Karena begini, problem utamanya dari persoalan ini adalah kita tentu ingin bersama-sama membongkar setiap adanya kasus-kasus pencucian uang ya seperti yang memang disampaikan ya. Kita juga ingin mendukung kerja-kerja PPATK ya agar kerjanya bisa dilakukan secara optimal dan kita berhasil melakukan satu bangunan sistem pencegahan sekaligus juga penindakan terhadap kasus-kasus yang terjadi. Nah, tapi kan ternyata dalam isu ini terjadi kehebohan karena ada ketidaklengkapan ya penyampaian informasi pada publik. Awalnya saya dan teman-teman itu juga sama juga seperti warga masyarakat lainnya menyangka bahwa 349 triliun ini adalah kasus pencucian uang yang harus nanti berujung pada penegakan hukum yang terhambat karena oknum-oknum tertentu dia tidak melaksanakan tugasnya atau ada upaya yang menutup-nutupi ini. Tapi ternyata setelah kita melakukan rapat dengan PPATK, gambaran kita tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, 349 triliun ini ternyata adalah akumulasi ya dari laporan yang didapatkan oleh PPATK mulai dari 2009 sampai 2023. Jadi selama berapa tuh? 14 tahun laporan ini dihimpun ya. Dan menurut PPATK, ini masih menurut PPATK, nanti akan kita cek lagi. Menurut PPATK sebagian besar itu sudah ditindaklanjuti. Jadi artinya angka 349 ini kan tidak lagi menjadi utuh. Dia harus kita pilah-pilah lagi mana yang sudah ditindaklanjuti sehingga sudah tidak perlu kita bicarakan lagi, mana yang masih berlanjut sehingga kita harus telusuri, mana yang sudah berbuah dengan bukti-bukti yang cukup sehingga kita harus dorong ke penegakan hukum. Nah, ini yang belum jelas, yang masih menjadi pertanyaan publik yang harus kita sampaikan, dan dalam forum di Komisi 3 inilah kita harapkan semua ini terbongkar ya, kita bisa jelaskan secara terang dan kita bisa pilah-pilah mana kamar-kamarnya. Juga termasuk isu yang beredar kan selama ini dianggap bahwa 349 triliun ini seluruhnya melibatkan Kementerian Keuangan. Ya, menurut keterangan PPATK membacanya tidak seperti itu, sebenarnya bukan seperti itu. 349 ini adalah dugaan pencucian uang yang terkait dengan
tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. Ya, di situ ada persoalan perizinan pertambangan, di situ ada soal perbankan, macam-macam. Jadi bukan berarti melibatkan orang-orang Kementerian Keuangan. Nah, tapi ada juga mungkin yang melibatkan orang-orang Kementerian Keuangan. Nah, karena itu harus kita pilah-pilah, ya. Jangan sampai kemudian pemahaman kita terhadap isu 349 triliun ini menjadi liar karena kita mendapatkan keterangan atau informasi yang sepotong-sepotong dan tidak detail. Nah, pendetailan inilah yang kita harapkan kita akan selesaikan pada tanggal 29 Maret 2023 itu, kemudian untuk melihat apa langkah selanjutnya, apakah pansus ataukah cukup selesai di situ, apakah kita akan mendorong proses penegakan hukum, apa kita ingin membereskan cara kerja dari PPATK dan Komite Nasional Koordinasi Tindak Pidana Pemberantasan pencucian uang ini. Nah, nanti kita akan lihat rekomendasi seperti apa yang akan kita hasilkan pada tanggal 29 Maret ini. Oke, Bang Tobas, ini menarik ketika raker kemarin ya. Ini juga tadi Bang Tobas sempat menyebutkan ada isu liar. Isu menjadi liar tanpa penjelasan rinci soal temuan transaksi ini. Apakah memang kemarin itu di raker sama sekali belum jelas begitu ya Bang ya? Tidak puas dengan pernyataan-pernyataan PPATK kemarin itu. Jadi kita berharap ketika kita memanggil PPATK, maka PPATK akan menjelaskan 349 ini seperti apa. Ya, akan menjelaskan bayangan kita awalnya dia akan menjelaskan ini terjadi dilakukan di bidang apa dengan jumlah sekian berdasarkan laporan laporan A, laporan B, laporan C. Itu yang kita harapkan. Tapi ternyata diberikan penjelasan umum, tapi dari penjelasan umum pun kita sudah bisa memahami ya, menurut versi PPATK ternyata tidak seperti yang kita bayangkan itu tadi ya. Oleh karena itulah maka kita menganggap butuh waktu bagi PPATK untuk merinci lebih detail lagi, untuk menjelaskan sesuai dengan kamar-kamarnya tadi, bahkan sesuai dengan tahun-tahunnya. Misalnya tahun 2009 laporannya sekian banyak dari 349 itu, 2010 sekian banyak, 2011 sekian banyak, 2009 yang selesai berapa, yang berujung penegakan hukum berapa. Nah, jadi supaya tidak salah persepsi kita. Nah, setelah itu kita bisa lihat ya, kan kita harapkan Komite Koordinasi Nasional ini tugasnya itu kan bukan mengumumkan atau mempublikasi ya, tapi dia merumuskan arah kebijakan ya. Nah, kita lihat kalau misalnya dari 2009 sampai 2023 ternyata misalnya saja ya, ternyata masih banyak yang tidak tertangani. Berarti kan ada sistem penanganan yang keliru ya. Ada sistem pencegahan yang tidak berjalan ya. Kemudian mungkin saja ada oknum-oknum yang coba menghalang-halangi. Bisa saja itu nanti yang terungkap. Kita belum tahu nanti tanggal 29 apa yang terjadi sebenarnya. Itu yang kita tunggu dan kita harapkan bisa kita bongkar dan kita telusuri selanjutnya. Jadi bukan kita ingin menghalangi kerja PPATK, justru kita ingin menempatkan kerja PPATK sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh undang-undang ya. Dan jangan sampai kemudian kerja PPATK malah menjadi sebagai tukang cuci piring ya, karena ada kehebohan yang ternyata bukan seperti itu hebohnya gitu loh. Nah, ini yang juga sebagai masukan bagi berbagai pihak ya, bahwa kita harus mengingat kerja PPATK adalah intelijen keuangan. Ya, memang kerjanya adalah kerja kerja di bawah permukaan ya, kemudian mereka berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu, dengan aparat penegak hukum, dengan kementerian lembaga terkait ya, untuk mendorong agar ada penegakan hukum ataupun pengawasan ataupun pencegahan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Itu kerjanya PPATK, bukan kemudian menyampaikan satu data yang itu pun juga tidak lengkap dan tidak detail, akhirnya heboh seperti ini. Tapi kemarin kita sudah ada penjelasan bahwa bukan PPATK yang mempublikasikan itu gitu, tapi Ketua Komite Koordinasi Nasional. Bang Tobas, ini juga kemarin kan tadi juga Bang sebutkan kembali ya, jangan sampai PPATK ini jadi tukang cuci piring dengan masalah-masalah atau juga kepentingan politik yang membuka laporan PPATK. Apakah memang teman-teman di DPR melihat ada potensi ke arah sana, Bang? Ya, karena begini, karena tugas dari PPATK itu lebih kepada intelijen keuangan, ya artinya begini, PPATK itu kan dia menelusuri, kemudian melakukan analisis terhadap transaksi keuangan yang terjadi di negeri kita, ya. Ketika ada temuan-temuan transaksi keuangan yang mencurigakan, maka itu menjadi catatan dan kemudian dianalisis oleh PPATK.
ketika ada laporan-laporan dari publik, kemudian itu juga dianalisis dan ditelusuri oleh PPATK. Oke. Hasil analisis ini bukan untuk dipublikasikan, tapi hasil analisis ini ya akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait itu tadi. Kalau misalnya dari hasil analisis dari PPATK ditemukan bukti-bukti yang cukup untuk mengarah pada penegakan hukum, maka PPATK menyampaikan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan dugaan pidana asalnya. Jadi gini, pencucian uang itu bisa terjadi di berbagai sektor ya. Bisa saja dia menjadi pidana asalnya berasal dari korupsi, bisa berasal dari narkotika, bahkan bisa berasal dari terorisme, bisa berasal dari perizinan pertambangan, bisa berasal dari perbankan. Nah, jadi akan disalurkan sesuai dengan sektornya masing-masing. Nah, kemudian PPATK juga punya tugas untuk melakukan sistem pengawasan dan sistem pencegahan. Misalnya, dari 349 triliun yang dikumpulkan dari 2009 sampai 2023 itu ditemukanlah yang hal-hal yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan yang ternyata ada sistem yang harus diperbaiki. Maka PPATK menyampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk kemudian Kementerian Keuangan melakukan evaluasi mengapa ini terjadi, siapa saja oknumnya, dan Kementerian Keuangan bertugas untuk menindak itu. Nah, itu yang berjalan sesuai dengan undang-undang seperti itu. Oke, Ketika dan ini kemudian itulah yang diharapkan nanti pada pertemuan antara PPATK, kemudian ke Kemenkyu dan juga Menko Polhukam untuk bisa lebih jelas lagi nanti bicara dengan DPR, begitu Bang ya, sehingga memang perlu lagi duduk bersama rame-rame untuk bagaimana membentukkan good governance tadi, begitu ya Bang. Terima kasih Taufik Basari, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi Nasdem. Ya, terima kasih Abang atas waktunya pagi hari ini.